Assalamualaikum warahmatullahi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh, soleha, alhamdulillah kita bisa bertemu ya untuk membicarakan tentang rencana KKNDR. Perkenalkan dulu, nama ibu Eli Marlina. Kalau di mahasiswa ibu di Fakultas Dakwah sering panggil ibu Bu Elma. Biar singkat katanya gitu ya. Jadi ibu dipanggil Bu Elma sama mahasiswa ibu ya. Ibu staf pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya di Prodi BKI, Bimbingan Konseling Islam. Ibu mengajar psikologi ya, karena memang ibu basicnya dari Fakultas Psikologi UGM. Cung di sini yang psikologi, ada yang psikologi nggak? Oh, Widad ada gitu, psikologi. Alhamdulillah ya. Jadi itu kegiatan ibu ya, ibu mengajar di bimbingan konseling Islam gitu. Nah, untuk kedepannya selama 1 bulan ibu akan mendampingi kalian melakukan kegiatan KKNDR ya, yang kegiatannya sudah bisa dimulai dari sekarang. Ibu tidak akan memberikan pembekalan panjang lebar karena kalian sudah mendapatkan banyak ketika tanggal hari apa pembekalan kalian, hari Jumat ya? Hari apa? Kalian mendapatkan pembekalan dari penyelenggara ya. Tinggal kita di sini silakan kalian siapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan teknis. Apakah ada kendala, misalnya rencana program apa yang akan kalian kerjakan, gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa ada 2 model ya, ada 2 model KKNDR. Yang pertama individual mandiri, yang kedua adalah kelompok, ya. Jadi kalian kalau ingin menyelenggarakan KKN mandiri dipersilahkan, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus dikerjakan secara kelompok, gitu ya, seperti koordinasi, pelaporan dan lain sebagainya dilakukan secara kelompok. Nah, dari mulai sekarang kalian sudah memasuki tahap atau siklus pertama ya. Mungkin sebagian sudah ada yang melakukannya, misalnya melakukan perizinan gitu ya. Atau ada yang sudah melakukan sosialisasi dengan tokoh di lingkungan tempat kalian melakukan KKN ya. Seperti itu. Itu tahapan yang pertama ya. Tahapan yang kedua, siklus yang kedua, kalian sudah mulai mengelola hasil pengamatan, hasil wawancara gitu, kebutuhan apa yang masyarakat butuhkan gitu. Dan kemudian kira-kira program apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan gitu ya. Sudah mulai bikin program gitu ya. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan program gitu ya. Itu dilakukan selama kurang lebih sampai akhir Agustus, September sampai September ya. Jadi kurang lebih 1 bulan kalian melakukan kegiatan itu. Dan untuk penyusunan laporan, nanti setelah kalian melakukan kegiatan, baru kita nanti bicarakan lagi seperti apa penyusunan laporan. Gitu. Mulai dari sekarang kalian sudah bisa mempelajari bagaimana sih pembuatan laporan berbasis jurnal. Karena nanti akan difasilitasi oleh penyelenggara, terutama terkait dengan ISBN, HAKI, gitu ya, dan jurnal seperti apa, itu nanti akan difasilitasi oleh penyelenggara. Nanti kalian bisa berkonsultasi. Dan pelaporan juga, pelaporan secara individual dan pelaporan secara kelompok, gitu ya. Itu sekilas tentang ibu ya. Ibu asli lahir di Ciamis tapi besar di Bandung. Ibu besar di Bandung, di Ciamis cuma lahir aja. Saya dengar kalian juga pemilihan
tempat lokasi itu berdasarkan domisili kalian. Kalian semua dari Ciamis atau ada yang numpang? Ciamis semua ya, oke. Saya ingin kenal dulu dari Nandi nih. Kita Nandi chattingan terus ya. Kita belum kenal, belum ketemu nih, baru ketemu aja. Silakan Nandi perkenalkan diri dari fakultas apa, jurusan apa, lalu dari mana. Lalu kira-kira program yang akan dilakukan itu seperti apa. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, suaranya Bu. Perkenalkan, nama saya Nandi, mahasiswa Hukum Tata Negara, naik semester 7 sih sekarang. Tempat di Kawali untuk rencana proker Bu. Untuk saya pribadi, karena memang berdasarkan basic dasar keilmuan, jadi saya akan berusaha mensosialisasikan mengenai pentingnya PBB, kemudian adanya proker tentang pembinaan kesadaran hukum, kemudian terakhir mungkin secara partisipatif masyarakatnya nanti mungkin kayak menanam karena kan terdampak ekonomi pasca COVID. Jadi paling ada semacam tanaman-tanaman yang bisa sekali panen atau 2 kali panen seperti kangkung atau bayam gitu. Nanti mengajak masyarakat sekitar di RT atau RW, karena cakupan sementara sih rencana masih di tingkatan RT RW sih Bu untuk KKN saat ini, karena di desa saya kebetulan lagi banyak yang isoman gitu. Jadi sekarang mah di desa banyak yang isoman Bu, jadi takut malah banyak ini memberatkan kepada masyarakat. Tapi untuk proker sih sesuai keilmuan tadi, pentingnya sosialisasi tentang pajak pembangunan, terus mengenai pajak bumi dan bangunan, mengenai pajak hasil, dan juga mungkin tadi pemberdayaan masyarakat berupa penanam kangkung ataukah mungkin seperti buah-buahan gitu Bu. Jadi Bu, program tambahan ya, program tambahan di luar tadi apa hukum ya, di luar keilmuan hukum. Jadi ada nilai plusnya, itu program tambahan. Bagus ya, jadi tidak hanya melulu kita merencanakan kegiatan terkait dengan keilmuan kita, ada program atau kegiatan tambahannya, itu bagus ya. Dan itu semua dilakukan secara daring atau bagaimana? Untuk rencana sih mau bikin daring Bu, rencana bikin daring, dan juga karena beberapa kali pertemuan, selain nanti bisa di balai-balai dusun atau di balai di balai dusun, paling di balai dusun. Jadi paling dengan warga sesuai dengan PPKM, ketentuan PPKM sih Bu, paling nanti kasih tentang instruksi Mendagri juga, paling seperti itu. Ya, bagus ya. Ya tetap prokes tetap dijalankan dan sisipkan juga edukasi tentang COVID ya. Jadi ini program KKNDR ini ada titipan dari penyelenggara, kita tetap harus melakukan atau menyisipkan materi tentang edukasi, informasi tentang COVID kepada masyarakat ya. Jadi tetap disisipkan materi itu ya Nandi ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Setelah Nandi, ada nama-namanya. Nandi, Ahmad Yani, mana Ahmad Yani? Halo Ahmad, Ahmad Yani. Ya, Bu. Ahmad Yani dari mana Ciamisnya Ahmad Yani? Saya Ahmad Yani, aslinya dari Kawali Bu. Kawali, oh sama dengan Nandi ya? Nanti Kawali juga kan? Beda desa aja Bu. Beda desa. Ya, silakan. Dari fakultas apa Ahmad Yani? Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusannya agroteknologi. Agroteknologi. Nah, bisa. Ini nanti kalian berkelompok ya, atau ada yang individual? Bisa lihat situasi. Oh, lihat situasi. Soalnya nanti kan programnya sama dengan Nandi nih, tanam-tanaman dan sebagainya. Nanti Ahmad Yani gitu. Lihat situasi dulu Bu. Ya, Ahmad Yani nanti gimana programnya, rencananya? Selain itu, yang terkait dengan agro, kira-kira apa rencananya di Kawali? Untuk saya pribadi rencananya masih cakup individu mungkin ya Bu, di lingkungan RT RW setempat. Mungkin lebih ke, saya ingin menerapkan lebih ke ketahanan pangan ya Bu di
waktu Ya. pandemi ini seperti tadi Nandi ya, kayak menanam tanaman kayak kangkung atau lainnya gitu Bu. Hidroponik mungkin ya. Baru Hidroponik bisa jadi mungkin hidroponik misalnya. ketahanan pangan keluarga ya, di lingkungan keluarga itu bagus. Ya, Ya. bagus Nandi ya. Oke, Atit Sugiyarti. Mana Atit? Atit. Kamu Iya, dari Ibu. mana? Ya, Atit dari mana? Fakultas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Atit Sugiyarti dari Pamarican, Marica. Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, Bu. Oke. Rencananya apa Atit? Programnya? Kalau untuk rencana awal itu tadinya pengen menyiapkan fasilitas cuci tangan, Bu. Selain memberikan edukasi tentang prokes, juga tentang edukasi COVID gitu, Bu. Ya. Lalu terkait dengan hukum? Kalau hukum itu lebih ke pengennya tuh lebih ke memberikan edukasi tentang hukum waris, Bu. Oke, ya cukup bagus ya. Jadi nanti bentuknya bisa melalui apa? Seminar kecil, mini seminar gitu ya. Subjeknya bisa di kalangan apa warga atau desa, perangkat desa, ya. Atau di desa ada apa? Bukan KUA, kerjasama dengan KUA ya. Iya. Kerjasama dengan KUA dan sebagainya. Oke. Ini bagus Atit. Sekarang Dita Rahmatika. Mana Dita? Cung Dita, mana halo? Iya, Bu. Oke, karena kelihatan wajahmu. Ini Cantiknya. lag sebentar. Oke. Silakan Dita, dari mana Dita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ciamis, dari Raja Desa. Tapi kebetulan saya mau PN-nya di Tasik, Bu. Sebelumnya saya dari jurusan. Gimana, Bu? Tasik masuk Kabupaten Ciamis? Bukan. Iya, Bu. Oh, ya, nah apa? Karena kelompok kan belum ada kejelasannya, Bu, mau gimananya. Ya udah saya ikut sama perguruan tinggi lain buat di Tasik, ya gitu. Tapi tetap koordinasi dengan kelompok untuk pelaporannya. Laporan tetap dengan kelompok. Dari jurnalistik, Bu. Oh, jurnalistik ya. Kenal Ibu enggak? Ibu belum ngajar kalau di jurnal, Bu. Sudah nggak apa-apa. Iya. Biasanya semester awal pengalogi ya. Ibu suka di jurnalistik atau di humas. Biasanya suka gitu. Oke, cukup Dita ya. Jadi nanti Dita dikasih dengan perguruan tinggi apa, Unsil? Ada Unsil, nggak tahu lagi, Bu, soalnya baru masuk ikut grup juga baru-baru, soalnya kan nyari-nyari tempat juga bingung di Tate, Bu. Nggak di Raja Desa? Karena kalau di Raja Desa nggak ada yang kenal, Bu. Jadi nyari yang kenal aja. Oh, nah. Bareng-bareng. Oke, mudah, ambil mudahnya aja ya. Yang penting terlaksana dengan baik. Oke. Dita, sekarang Feni Ramadhani. Mana Feni? Mana Cung Feni? Belum hadir? Oh, Vera aja. Vera Nurul Wirdah. Mana Vera? Ya, silakan Ver. Dari mana Vera? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vera Nurul Wirdah. Asal dari Cipaku, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Kenal Ibu nggak? Kenal Bu, udah beberapa semester diajar sama Ibu. Sih nggak kenal. Jadi rencananya apa, Dita?
Kalau Vera mah Bu, mungkin mau Di ikut Vera. sama kelompok yang lain gitu Bu, soalnya di kelompok sini teh agak lama gitu Bu, jadi Vera ikutnya sama kelompok lain. Agak lama apanya? Ayo. Mau offline. Agak lama apanya? Ini ada masalah apa dengan Bu? agak lama? Agak lama apanya? Kenapa bisa lama? Yang lama apanya? Soalnya kan katanya mau daring Bu. Soalnya katanya kan mau daring Bu gitu. Terus kalau daring Vera agak bingung gitu Bu. Jadi ikut sama kelompok lain gitu. Jadi mau pengen offline ininya KKN-nya. Offline di mana offline? Offline-nya di mana? Offline-nya di Kertaharja Bu. Oh, di Masih Kertaharja. Ciamis. Oke. Di Kertaharja. Ya, cukup. Ya. Siapa? Vera ya? Vera sekarang Salwa Zakia. Salwa mana Salwa? Salwa? Iya, Bu. Ya, silakan Salwa. Salwa dari fakultas apa? Ciamisnya di mana? Programnya apa? Iya Bu, saya Salwa Zakia Ruhma dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika dari Panumbangan, Bu. Panumbangan. Jadi gimana rencananya? Kalau rencana sih di sini ada 8 insya Allah. Yang pertama itu bertanam sayuran. Itu kebetulan saya itu indip ini. Untuk sasarannya itu siswa dan siswi yayasan di Miftahul Falah Panumbangan dan juga masyarakat RT RW di sekitar. Untuk programnya sendiri yang pertama ada bertanam sayuran, itu dilakukan sepanjang KKN. Itu dimulai dari pengecekan rutin oleh peserta KKN, kemudian perawatannya dan sasarannya itu untuk siswa MA Miftahul Falah. Kemudian yang kedua juga ada bimbingan tahfidz, itu minimal 6 kali pertemuan. Itu teknisnya menerima setoran santri yang tergabung dengan suatu kelompok tahfidz di yayasan tersebut. Kemudian ada juga motivasi menghafal Al-Quran. Nanti mungkin untuk teknisnya seperti workshop ataupun seminar dengan kebetulan di sini ada yang mau mengisi juga untuk program motivasinya. Kemudian ada juga bimbingan karir, penyuluhan ataupun seminar yang diisi oleh peserta KKN. Itu sekali dalam sebulan, berarti sepanjang KKN itu dilakukan sekali. Kemudian ada juga bagi-bagi masker. Ini mah ditujukan untuk masyarakat, minimal ada 200 masker gratis kepada masyarakat di sekitar misalkan jalan terminal, kebetulan tempatnya itu dekat dengan terminal, pasar, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengajian. Kebetulan di sini ada pengajian rutin tiap hari Jumat. Nah, insya Allah di situ kita akan mengisi untuk menentukan untuk mengisi pengajian tersebut yang sasarannya itu adalah masyarakat RT dan juga RW. Kemudian ada juga program bimbingan belajar. Dikarenakan di sini di yayasan yang menjadi sasaran KKN kami, teknisnya itu selang-seling, jadi ada kadang offline, kadang online. Tapi kalaupun offline itu siswanya itu di sesi gitu. Jadi nanti insya Allah untuk peserta KKN di sini akan berbagi tugas untuk mengadakan bimbingan belajar kepada peserta-peserta tersebut. Kebetulan saya pendidikan matematika, jadi insya Allah mengisinya juga mengajar matematika dan juga mengajarkan seperti trik cepat dan yang lainnya untuk tambahannya. Kemudian ada juga membantu menyelenggarakan program pemilihan OSIS dan LDK. Kebetulan di sana ada program akan ada pemilihan OSIS dan juga LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Nah, insya Allah saya bersama teman saya di sini akan membantu proses tersebut. Terkait perizinannya, insya Allah secepatnya besok ke Satgas Covid sudah konfirmasi juga ke yang bersangkutannya, katanya harus ada dulu draft, kemudian nanti nanti baru dikasih izin seperti itu, dan insya Allah akan besok Senin, soalnya Minggu kan. Ya, seperti itu. Ya, jadi segera ya tentang perizinan segera dikerjakan ya.
Oke, Rahmadina Malfira. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum Rahma, adik kakak sama Widad. Wajahnya mirip. Adik kakak sama Widad kok wajahnya mirip. Enggak, Bu. Ya. Baru ketemu sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Malfira. Saya dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora. Untuk pelaksanaan KKN, sebenarnya kami dari kemarin itu dilema, mungkin bingung ya Bu, antara mau kelompok offline dan individu online seperti itu. Tapi sebenarnya saya kemarin sudah survei ke Desa Marga Mulia dan alhamdulillah sebenarnya disambut baik kayak gitu Bu. Tapi saya belum kasih kayak deal gitu karena saya berpikir kalau misalnya mau kelompok minimal lah 5 orang mungkin gitu, nanti biar ada apa ya, kegiatan dari program desanya juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Tapi mungkin ya kendala yang dimaksud mungkin kita kurang apa ya, komunikasi yang kayak open gitu Bu, kurang terbuka gitu. Jadi kan kadang kita jadi bingung kita mau kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya nggak jadi gitu di Marga Mulia, saya mungkin mengambil opsi di sini aja yang terdekat, di RT RW sini aja. Mungkin saya ada SD Karangpawitan. Karangpawitan. Ya, di situ bisa. Kemarin juga sebenarnya saya udah bicara juga, itu jadi opsi yang kedua. Kalau misalnya saya mungkin bisa ngajar di situ di SD. Nah, tapi untuk program-programnya sebenarnya ya tentunya saya ingin sosialisasi tentunya tentang COVID, vaksinasi gitu ke masyarakat gitu. Terus pentaatan prokes, di mana yang namanya desa, yang namanya RT RW ini masih banyak orang-orang yang masih takut dengan vaksinasi seperti itu, dan saya pengen sosialisasi dan tentunya untuk membuat konten UMKM agar masyarakat di ekonominya lebih bisa ya tidak terlalu terpuruk dengan keadaan kita sekarang. Nah, untuk itu program desa, mungkin sebenarnya tadi ada tuh bagi-bagi masker juga sama sebenarnya, tapi ya insya Allah lah. Soalnya kalau di sini banget, misalnya saya individu Bu, jujur aja nggak ada benar-benar kayak individu Bu, kalau di sini banget saya sendiri. Nah, saya harap sih bisa berkelompok gitu sama teman-teman yang mungkin bisa untuk ke sini, ke Marga Mulia, karena mungkin untuk homestay dan segala macam sebenarnya sudah ada kayak gitu. Dan untuk pelaksanaannya mungkin nggak akan 1 bulan full mungkin ya Bu di lapangannya, bisa hanya 2 minggu atau dalam juga katanya, dan rekan mahasiswa bisa membantu kan. Terus kebetulan mau Agustusan juga katanya gitu. Nah, kalau program dari sastra Inggrisnya sendiri, saya pengen meningkatkan itu Bu, literatur interest, minat baca orang-orang di situ. Terus tentunya kalau misalnya kan di situ dekat sama SD, SMP juga Bu. Kalau misalnya SMP, SMA gitu, saya mau narik minat baca di digital library-nya Bu. Kan ada Ispusnas online juga. Terus bagaimana mereka mencari referensi dan juga ini critical thinking, no sebar hoax. Itu saring-saring dahulu, sebar kemudian. Yang itu sih Bu. Soalnya kan kita juga krisis literatur ya Bu gitu, dan saya pengen itu sih Bu sepertinya. Iya, bagus. Jadi nggak masalah ya mau dengan kelompok yang lain mau apa, tapi tetap yang intinya tuh koordinasi ya, intinya koordinasi dengan ketua kelompok. Jadi walaupun kalian bergabung dengan kelompok orang lain, melakukan kegiatan dengan orang lain, tapi tetap koordinasi dengan kelompok asalnya gitu ya. Oke, terus Nabila, mana Rizkia? Iya Ibu, nama Rizkia Sahda Nabila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Saya niatnya mau KKN individu Bu, karena untuk berkelompok itu saya nggak dapat izin dari orang tua.
Jadi nggak bisa untuk berkelompok gitu. Saya rencananya mau di desa saya sendiri di sini, dan kebetulan dari pihak desanya bilang untuk boleh mengikuti kegiatan dari Satgas COVID yang ada di desa gitu. Jadi saya Desa rencana apa, Rizkia? Desa apa? di Desa Cisontrol di Rancah. Rancah, iya. Ya. Ya, Bu. Nah, disuruh untuk ikut mengikuti kegiatan dari Satgas COVID yang ada di sini. Kemudian untuk mengajarnya itu, kemungkinan saya akan ikut membantu mengajar di salah satu SMP yang ada di desa sini, Bu. Karena kebetulan itu pembelajarannya secara online, saya masih belum tahu mau kayak gimana gitu, Bu. Masih belum pasti untuk yang mengajar matematikanya. Karena untuk online tuh agak susah gitu, Bu. Kalau di desa gini, respon dari siswanya tuh agak sulit gitu, Bu. Nah, Karena itu kan temuan kebutuhan yang ada di masyarakat, temuannya bahwa misalnya kurangnya sarana internet, itu temuan. Jadi nanti bisa dibicarakan dengan tokoh-tokoh setempat bagaimana cara pengadaan wifi misalnya, wifi gratis di balai desa, itu kan temuan. Ya, nah, tadi kan social reflection itu tadi, ya. Fungsi dari social reflection itu adalah kita mengidentifikasi masalah di masyarakat, kebutuhannya apa, lalu potensi yang akan dikembangkan itu seperti apa, lalu harapannya seperti apa. Nah, ini kan menjadi bagian, nanti tertulis ya, nanti dituliskan dalam rencana program itu. Nah, tadi temuannya itu anak-anak atau masyarakat mengalami kesulitan ketika belajar melalui daring karena sarana internet misalnya kurang. Nah, itu kan jadi temuan di masyarakat, dan itu kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat selama masa pandemi ini adalah tersedianya sarana internet. Nah, itu menjadi temuan yang bisa dibicarakan dengan perangkat desa, gitu. Gimana caranya melakukan pengadaan jaringan internet, gitu. Ya, walaupun misalnya pusatnya di desa, wifi-nya di desa, gitu. Kan itu jadi program yang kan KKN sekarang itu harus ada outputnya ya, harus ada produk outputnya. Nah, ini Rizkia bisa produk outputnya apa? Pengadaan jaringan internet di balai desa untuk kebutuhan belajar daring masyarakat atau siswa di desa tersebut. Kan ya, bisa masukkan di situ Rizkia ya, bisa bicarakan dengan perangkat desa. Oke, cukup kemudian bagus. Ibu, untuk di Juknis itu kan kenapa aku nggak punya stempelnya dari desa aja, kan satgasnya bagian dari desa kan? Iya. Jadi mengetahui, kan kita iya, bisa siasati ya, anak-anak yang berorganisasi tahu menyiasati bagaimana caranya mereka tidak punya stempel, tapi di sampingnya itu ada mengetahui kepala desa, stempelnya stempel desa, ya bisa ya? Oke. Ya. Cukup ya. Sekarang Sarah Salsabila. Ya, Iya, silakan Bu. Sarah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dari Badekbek Ciamis, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Bersama Vera ikut dengan kelompok lain karena alasan dekat dengan rumah dan juga banyak teman-teman di sini, gitu Bu. Dan untuk prokernya mungkin saya akan melakukan penyuluhan, misalnya penyuluhan KB gitu di posyandu gitu, penyuluhan kepada balita, kepada lansia dan semacamnya Bu. Untuk proker yang lain mungkin nanti menyusul. Oke, penyuluhan COVID juga jangan lupa disisipkan ya. Oke, ya cukup. Sekarang Widad Adearti, silakan Widad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widad Adearti, saya dari Fakultas Psikologi, asalnya dari Kecamatan Lakbok, Bu. Oh, Lakbok, iya.
Sebelumnya sebenarnya saya tuh Nah, mana Lakboknya, Widat? Lakboknya di Cintaratu, Bu. Ya, Batakan Banjar. Ya, Banjar. Iya. Sebelumnya saya tuh sempat ngobrol juga sama Teh Rahmadina, kan niatnya pengen berkelompok sama kayak Teh Rahmadina tadi, cuma karena banyak kendala mungkin dari teman-teman dan lokasi yang memang kita tuh saling berjauhan gitu, terus banyaklah kendala-kendala lainnya, jadi saya juga membuat program untuk apabila saya harus individu gitu. Nah, program-program yang akan saya lakukan itu ya kegiatan umum yang pertama itu kayak edukasi COVID-19, isolasi, dan sama kayak tadi siapa itu yang bilang, kayaknya Teh Dina juga yang bilang, jadi di sini tuh masih sangat minim edukasi tentang vaksinasi. Jadi orang-orang masih takut sama vaksin karena terakhir itu ada isu yang mengabarkan bahwa orang sini kebetulan dia meninggal setelah dia melakukan vaksin pada 1 hari sebelumnya. Nah, itu tuh bikin isu-isu yang sangat buruk di desa saya ini. Makanya saya ingin mengedukasi orang-orang sini untuk mengetahui gitu lebih baik tentang vaksinasi. Nah, untuk ke psikologiannya, saya itu pengen bikin kayak mungkin seminar, atau kalau tidak bisa offline, mungkin saya akan melakukannya dengan online. Itu seperti mengelola stres saat isolasi selama pandemi, dan tentang psikologi lainnya nanti mungkin saya akan lebih memikirkannya lagi. Terus kegiatan ini pengennya sih diisi sama pembicara-pembicara atau psikolog yang mungkin nantinya yang anak kecil terus mereka menjawab, lah enggak teh, bingung belajarnya, pokoknya mereka tuh jadi kurang gitu belajarnya. Jadi saya ingin mungkin yang orang-orang dekat itu melakukannya dengan offline. Sebelumnya pengen tanya, Bu, ini boleh nggak sih kayak ada offline dan online gitu kegiatannya? Jika memungkinkan, ya itu boleh. Jika memungkinkan. Jadi makanya kita lihat dulu kondisi di tempat itu ya. Kalau memang zona merah, zona hitam apalagi ya, itu ya kita sesuaikan. Tapi kalau memang relatif aman, boleh kita melakukan offline, gitu ya. Dan bisa melakukan parenting juga, mengedukasi orang tua, bagaimana sih cara melakukan pendampingan pada anak-anak yang belajar tadi itu. Jadi kan orang tua juga harus diedukasi. Ada kelas parenting. Ya. Iya, Bu. Begitu niatnya, selain yang tadi mengelola stres, juga emang berniat untuk kelas parenting gitu. Tapi karena mungkin di sini banyak orang tua yang masih gimana ya, Bu, untuk main handphone yang gimana ya, untuk seminar-seminar online mereka tuh belum mengikuti gitu, Bu. Kebetulan di dusun ini. Mudah-mudahan bisa offline ya, di balai desa bisa. Masuk ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian, kalau memang di sana pengajiannya berjalan. Jadi kita bisa menyusup ke kegiatan itu, jadi ikut numpang kegiatan. Karena kalau biasanya di desa kalau menyelenggarakan kegiatan tersendiri biasanya agak kesulitan ya. Jadi kita numpang ya cara-cara pengajian gitu ya, kita masuk, kita minta sama ustadznya, ustazahnya, gimana kalau sementara pengajian diisi dengan kegiatan parenting. Ya, bagus. Ada lagi nih yang belum? Nah, masalah perizinan gimana? Ada kendala? Ya, sekarang sudah mulai loh. Sekarang ini sesi tahap pertama. Tahap pertama itu sudah mulai, kalian harus melakukan perizinan, kemudian sosialisasi, sebagian sudah ya, sosialisasi, dan juga pengumpulan data. Tadi sudah ada ya temuan-temuan di lapangan. Ya seperti itu ya, perizinan sudah mulai dari sekarang sampai dengan akhir bulan September ya. Akhir bulan September kalian sudah melakukan penyusunan laporan. Nah, untuk penyusunan laporan berupa jurnal dan sebagainya nanti kita bicarakan
selanjutnya ya, tidak sekarang. Sekarang kalian fokus dulu melaksanakan program. Ya, ada yang ditanyakan lagi atau ada masalah apa? Sepertinya kalian harus konsolidasi kelompok dulu ya, yang belum ada apa namanya, belum ada chemistry nih kelihatannya. Chemistry-nya belum terjalin dengan baik ya, wajar karena kita jauh-jauhan ya. Kita mungkin melalui Google Meet, melalui Zoom, melalui WA, susah kita ya menjalin chemistry-nya gitu ya. Silakan supaya nanti pas pelaporan secara kelompok kalian melakukannya dengan baik, karena kan ini outputnya nanti berupa jurnal ya. Saya juga agak ngacung waktu itu, saya ngacung di acara pembekalan mahasiswa menulis jurnal, skripsi saja belum kan, ini harus menulis jurnal, jadi relatif berat ya, tapi enjoy aja. Yang penting kalian kerjakan, data-datanya kumpulkan, nanti bismillah, nanti kalian bisa pelajari template-template tentang jurnal kan banyak bisa kalian pelajari ya. Jadi saya sempat ngacung juga apakah tidak terlalu berat bagi mahasiswa karena mereka aja membuat skripsi saja belum, ini harus membuat jurnal. Jadi tidak hanya sekedar laporan seperti kemarin praktek profesi ya, apa job training ya. Job training kan hanya membuat laporan dari kegiatan. Nah sekarang outputnya harus berupa jurnal. Jurnal ini harus ter-ISBN dan HAKI dan lain sebagainya. Nah, kalian harus banyak baca contoh-contoh jurnal, ya, contoh-contoh jurnal untuk penyusunan laporan. Jadi laporannya nanti laporan pribadi dan laporan individu dan laporan kelompok. Ya. Jangan lupa logbooknya diisi setiap hari, walaupun kegiatannya tidak setiap hari, tapi bisa misalnya satu yang, Bu, kok saya kegiatannya tidak setiap hari, ini seminggu 2 kali atau seminggu sekali misalnya. Bisa diisi setiap hari, isi kegiatan logbooknya, misalnya satu, pembekalan dari PDL, yang kedua konsultasi dengan PDL, yang ketiga melakukan observasi di lapangan, kan bisa itu diisi tiap hari ya, itu seperti itu ya. Jadi walaupun kegiatannya tidak setiap hari, tadi katakan oh tidak sampai sebulan penuh Bu, ya nggak masalah. Karena kan sebulan ini bukan hanya melakukan kegiatan kerja ya, tapi di sana ada proses perizinan, proses penyusunan, lalu nanti proses pengumpulan data, pengolahan data, lalu membuat laporan. Jadi 1 bulan itu kan banyak sekali yang dilakukan, tidak melulu melakukan kegiatan program itu. Gitu ya. Ya. Silakan ada lagi yang mau udah semua ini ya? Udah semua dipanggil ya sama Ibu? Sudah? Cung, ada yang belum? Nah, yang belum tadi ya, nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak bisa hadir nanti ya. Nanti yang. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan Rizky. Untuk data yang diperolehnya itu, bukan di Juknis itu ada ya, ada contoh datanya. Nah itu datanya harus seperti itu atau boleh disesuaikan atau bagaimana? Disesuaikan, itu patokan saja. Oh iya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya ada data yang lain atau misalnya temuan-temuan yang lebih menarik, nah itu boleh dimasukkan. Ya, itu hanya patokan saja, boleh tidak seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Hari ini relatif masih mudah pekerjaannya ya. Nanti kalau sudah melakukan kegiatan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan dengan Ibu, silakan koordinasi dengan Nandi, nanti kita mungkin bisa melakukan Zoom meeting lagi atau dengan cara apa kita berkonsultasi gitu ya. Dan sebetulnya ada kewajiban dari DPL selain tadi memberikan arahan, kemudian membimbing nanti saat pelaporan, ada 2 kali kewajiban dosen DPL itu melakukan monitoring, entah itu berupa offline atau online, gitu ya. Jadi kalau memungkinkan ya kita offline. Jadi Ibu berkunjung ke Ciamis. Titik pusatnya di mana Ciamisnya? Cijenjing. Ibu Cijenjing kan, Ibu asli Cijenjing, Cijenjing. Kalian datang nih yang dari Raja Desa, yang dari Pamarican. Atau misalnya di tengah-tengah, cari tengah-tengah di mana, di Banjar misalnya.
boleh Ibu datang ke Banjar 2 kali, tapi ya cukup 2 kali. Kalau insya Allah ya, kalau memungkinkan kita ketemu di sana, gitu ya. Jadi itu saja ya. Kebetulan Ibu juga ada kelompok satu lagi, ada 3 kelompok kan, kelompok satu lagi yang akan berdiskusi dengan Ibu tentang kegiatan KKNDR ya. Yang mudah-mudahan kalian dimudahkan, dilancarkan segala macam kegiatan terkait administrasi, pelaksanaan, dan sebagainya. Kalian tetap sehat walafiat, tetap jaga kondisi ya, jaga kondisi supaya KKN-nya tidak bolong-bolong nanti ya. Jaga kondisi, makan makanan bergizi, apalagi di Ciamis nih banyak kelapa hijau, kelapa muda. Jangan lupa galendonya ya. Galendo, apalagi kalian di Ciamis tuh galendo, apalagi sih. Ya itu saja ya, cukup. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Ahmad ya, main ke Desa Cijanjing, Ahmad ya. Tanyakan itu rumah yang di depan Desa Cijanjing, rumah keluarga siapa. Cukup ya? Cukup Nandi ya? Nandi, ya, ada yang ditanyakan Nandi? Cukup? Cukup. Paling nanti mau dilanjut dulu Bu, ngobrol-ngobrol sama Oke, silakan kalian ngobrol. Ini jalin komunikasi supaya chemistry-nya muncul. Jadi tadi tidak, aduh saya kagok, aduh saya nggak tahu nih teman-teman lambat nih. Akhirnya saya ikut ke kelompok lain. Nah itu kan. Jadi silakan konsolidasi ya. Sesama orang Ciamis jangan saling saling menjauhi gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Udah, nggak ada. Oke, itu teman-teman. Tadi pengarahan dari Ibu, nyantai aja sekarang mah. Sekarang, ya itu sih. Aku bingung ya sebenarnya mah dah. Soalnya sekarang tuh Ciamis sekarang zona oranye. Terakhir kemarin update hari Minggu itu oranye. Nah, hari Minggu sekarang hari Sabtu kemarin oranye. Nah, terus besar kemungkinan juga kan udah ada yang pada offline bareng sama teman-teman yang lain gitu loh. Makanya kemarin itu makanya yang ngelis hari aku mah ya mau kelompok mau individu udah siap dimanapun gitu. Pas kemarin juga. Nah, tinggal sekarang kan tersisa beberapa orang gitu buat yang kelompok gitu. Kalau kelompok misalnya besok udah mulai refleksi sosial. Jadinya hari ini sih sebenarnya udah refleksi sosial, jadi mencari permasalahan. Soalnya lihat kelompok lain juga udah pada mulai ke desa-desanya gitu. Tapi emang persentase yang di desanya itu rata-rata individu gitu, teman-teman. Gimana? Apakah mau tetap individu gitu loh teman-teman di lingkungannya sekitar terus atau seperti apa? Soalnya kan Salwa ini udah pasti ya Salwa di sana ya. Ya, Salwa di individu di daerah masing-masing. Yang kemarin ngelis itu tuh siapa aja sih? Rahmadina. Bentar. Teh Wida, Rahmadina sama Teh Dita. Terus yang individu, Teh Salwa, Teh Rizkia, Teh Alif. Teh Alif, Kang Alif. Nah, terus kalau saya mah ada Desa Margamulia kebetulan deket juga tetanggaan. Jadi sok aja gitu kalau misalnya mau, ayo. Berarti gas. Berarti tinggal nyari tempat tinggal gitu, tak. Kalau misalnya mau berkelompok. Gitu, teman-teman. Gimana sih keputusannya bebas sih, tergantung teman-teman. Kalau aku mah mau kelompok, ayo misalnya Teh Dina butuh bantuan buat tadi di Kawali misalnya, saya bisa ke sana deket dia gitu. Nah, skema yang awalnya itu emang kayak tadi Ibu, teman-teman. Jadi kalau misalnya Kang Ahmad Yani butuh sesuatu, bisa bareng gitu, datang ke desanya Kang Ahmad gitu. Atau misalnya Teh Atit butuh bantuan, datang ke sana, kita bisa datang gitu. Nah, tadinya mau seperti itu sih. Kalau masalah proker, nanti kita diskusinya lebih lanjut mah bisa di grup. Kalau proker, kebetulan
proker tuh udah aku coba susun satu-satu, tapi nanti teman-teman tinggal tambahin aja kalau proker kelompoknya misalnya gitu. Gimana? Izin masuk Nandi. Yuk masuk. Kalau aku kayaknya sama Penny udah fix mau ikut sama kelompok lain yang lebih dekat dari rumah, yaitu di daerah Cijengjing. Kan kemarin aku udah sempat ngecek yang selokannya Teh Ramadina. Tuh agak jauh 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Nah, aku kayaknya mau ke Cijengjing aja, paling nanti koordinasi tetap sama kalian gitu. Oke, siap. Udah gitu aja. Siap, Teh Atit. Emang agak jauhan sih kalau dari Lakbok sama Pamarican ke sini tuh lumayan ya. Terus ditambah juga buat kayak buat nginepnya gitu loh teman-teman gitu. Kalau masalah nginep mah gampang sebenarnya. Kalau cewek mungkin bisa ikut dulu di Ramadina beberapa hari nanti sambil nyari. Cowok pun sama. Cuma yang ini teh ya di kelompok kita teh Kang Robi teh agak susah dikomunikasiin. Ini yang dari Pamarican, Kang Robi. Terus Kang Alif, dia udah nge-WA, Kang, saya wayahna saya nggak bisa ikutan hari ini juga gitu. Tadi udah nggak bisa masuk. Terus saya nggak bisa buat datang ke Marga Mulia, kata Kang Alif tuh, gitu. Nah terus juga ya mulai banyak kendala sih teman-teman. Kendalanya mah bukan karena jarak juga, karena mungkin izin orang tua. Bahkan mungkin teman-teman ada yang sama kayak istilahnya ngebantu orang tuanya di rumahnya masing-masing gitu, atau ada yang sakit gitu. Kalau saran saya pribadi ya, mungkin nanti bisa sama-sama bikin kebijakan karena kita sama-sama dalam keadaan yang seperti ini. Gimana kalau misalnya teman-teman semua mencari teman terdekatnya untuk bisa KKN kelompok gitu. Isi kalau mau kelompok. Kalau misalnya mau yang tadi opsi Teh Ramadina di Marga Mulia, bisa aja Teh Ramadina hayu. Teh Ramadina mungkin KKN-nya di Marga Mulia, karena kan ada aliyah juga ya, kalau nggak salah ada aliyah, ada SMK, kalau nggak salah ada SD. Nah nanti mungkin saya bisa bantu karena deket juga gitu. Kebetulan kan cuma beda dusun gitu, beda satu wilayah gitu sama Marga Mulia. Kalau mau, nah saran saya pribadi sih soalnya gini. Kalau kita memaksakan Fidorurot seperti ini, kalau dalam prinsip siasah Dusturiyah mah mungkin mengutamakan yang lebih dekat gitu. Mengutamakan yang lebih dekat daripada kita memaksakan diri kita untuk datang ke tempat yang jauh gitu. Sedangkan kalau kita mulai di desa besok, ini udah Agustus, besoknya pembukaan kan? Besok pembukaan KKN kalau nggak salah, pelepasan KKN daring. Benar nggak sih? Ya. Tapi menurut aku kayak pelaksanaannya nggak harus kayak sesuai sama track dari jadwal itu sih. Maksudnya ya kita misalnya kayak kita kan misalnya punya kendala segala macam, harusnya besok misalnya, tapi putus ya. Ini yang nggak apa-apa tanggal. Untuk yang itu tadi aku udah. Ya intinya gini aja deh. Mau di desa masing-masing juga nanti pasti koordinasinya kan ke kelompok gitu ya. Kalau ada apa-apa juga pasti bareng-bareng sama kelompok gitu. Ya udah paham sih itunya mah. So, aku mah gitu aja kalau misalnya di Marga Mulia ada beberapa ya minimal terserah se-fix-fixnya aja misalnya yang bisa gitu. Kalau misalnya kurang dari ya inilah dipatokin gitu mau berapa di Marga Mulia. Kalau misalnya belum bisa ya nggak apa-apa, aku di sini aja di Karangpawitan bisa juga palingan gitu. Tapi kalau misalnya jujurnya di sini mungkin ya sendiri banget. Nanti palingan gimana lah. Aku juga bingung jadinya. Kalau Nandi kan tadi kayak gitu ya, sebenarnya kalau misalnya Nandi bisalah gitu ya dikawali ya kita nanti tuh. Kalau Teh Widat gimana jadinya? Teh Dita juga katanya jadinya ke Tasik ya tadi ya? Iya, soal apa namanya, bingung juga kan kalian juga, maksudnya yang ngelis cuma 3 orang, terus apa teman-teman teh yang di Tasik teh udah mintain nama gitu buat perizinan gitu. Jadi tadinya kalau mau offline di kelompok ini mau ikut, tapi
udah dimintain nama yang gitu buat perizinan, kesian juga kalau di Teteh ngebatalin gitu. Iya, nggak apa-apa. Pengennya kelompok banget ini, apa sih kelompok, pengennya ya kelompok kalau Dita sih, nggak mau individu online. Soalnya kan ini KKN gitu, pengen ngerasain sekelompok, bareng-bareng kelompok gitu. Tapi kan kendalanya banyak. Kalau di kelompok Teh Dita yang ikut itu udah berapa orang, Teh? Udah ada 16, sudah ada 16 orang. Mantap. Soalnya itu juga jujurnya ya, nggak bilang ke ibu sih, ada anak UIN juga gitu, tapi apa namanya, kebanyakan juga yang lain juga, maksudnya kelompok lain yang ikut, jadi bikin kelompok gitu loh. Tapi banyak juga univ lain gitu yang ikut, jadi ya campur-campur gitu aja. Bagus sih Teh, tapi di Tasik ya? Aku kalau deket mah pengen juga. Di deket Kampung Naga. Ya. Nah, kalau Ya, aku bagus. kan paling deket Banjar ya, tapi di Banjar udah 20 orang kelompoknya. Jadi itu udah banyak banget. Kayaknya kalau kebanyakan juga riskan ya. Iya. Sebenarnya aku kan pengen ya, kalau kayak kata tadi, tak pengen banget gitu kayak ngerasain KKN teh gimana sih, kan kata kating-kating teh momen yang memorable banget gitu kan KKN. Tapi kalau emang nggak bisa, ya kita juga nggak bisa maksain dong. Nah, kalau misal emang harus individu, yang penting setiap ada apa-apa tuh bilang gitu, hari ini kita ngapain, pokoknya hari ini kita ngapain tuh kasih tahu gitu, karena kan mungkin kadang kayak aku lupa ini hari ini harusnya ngapain gitu, kadang bingung hari ini kita harusnya ngapain nih, kita nggak tahu mau ngapain gitu kan, banyak pasti yang bingung ini harus ngapain nih hari ini, bingung banget gitu. Nah, pokoknya kasih tahu gitu, jadi tetap ngobrol terus gitu, paling gitu. Grup itu Kenapa, Nen? Kalau bisa grup itu rame, jadi diskusi-diskusi, jangan harus dipancing dulu, baru. Ya gitu aja sih intinya, kalau misalnya palingan yang mau kemarin juga nggak ada. Aku bingung, kalau misalnya di sini aku sendiri banget dan aku nggak tahu, aku nggak tahu ada yang enak atau apa, nggak tahu di sini. Gitu. Sedangkan ya itu tadi kan kalau KKN, ya kalau yang lain alhamdulillah udah dapat kelompok ya, alhamdulillah syukur. Mungkin ya karena aku juga sendiri belum dapat kelompok yang lain, di sini ada kelompok, kita punya kelompok, makanya aku cari Marga Mulia. Kebetulan udah ngobrol juga kan sama desanya. Sebenarnya buat homestay juga gampang. Iya, padahal enak banget itu, udah ada tempat, udah ada apa, kita tinggal pelaksanaannya aja gitu. Dan bapaknya juga kemarin udah nanya-nanya, suratnya mana Neng? Katanya gitu. Iya Pak, nanti. Ya, intinya mah sekarang kita sih bukan silaturahmi sih, kita terus sampein progres tiap bulan, sehingga karena mau nggak mau kan ke depan tetap pelaporannya kan satu kelompok nih, kelompok 262, terus juga kalau ada proker, ya intinya walaupun misalnya prokernya individu atau kelompok, ya tetap aja gitu, kita harus apa sih namanya teh, harus koordinasi juga gitu, soalnya kan tetap nanti kalau misalnya ketanyaan itu kan pasti ketanya duluan gitu, oh ada proker apa nih bulan ini, terus ada monitoring apa gitu teman-teman. Kalau masalah ya tadi Teh Dita udah sama orang-orang teman-teman Tasik deh, emang di Batur mah gitu, jadi ya jadi bos di Batur kayak gitu teh, kayak di Sukabumi teman-teman aku juga pada offline gitu, emang offline-nya itu tapi beda kelompok gitu, kayak Teh Salo aja gitu, Teh Salo satu kelompok tapi beda satu wilayah gitu tapi beda-beda kelompok ngegabung gitu. Nah terus juga mungkin kita nggak bisa maksain kan teman-teman yang memang nggak bisa gabung, tapi tadi kata ibu juga kalau misalnya suatu saat ada monitoring offline kita bisa kumpul gitu, karena mau nggak mau harus minimal foto bareng gitu. Jadi walaupun KKN sendiri-sendiri harus tetap ada foto bareng gitu, kelompok 262T gitu. Walaupun suasananya beda teman-teman, misalnya suasananya kerjanya sama teman-teman kelompok lain gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya mau di Marga Mulia ya ayo gitu Din, misalnya mau berdua ya gak apa-apa gitu kan, minta izin berdua gitu bisa. Palingan Teh Widat mau nggak? Ya, kalau cuman
Kalau cuman bertiga kagok pisan, jauh soalnya dari Lombok. Kalau misal ada ya kayak teh Dina nih, berlima aja minimal, hayu banget, nggak apa-apa aku di sana. Iya, berlima. Soalnya ada masing kelompok juga, laporannya tetap individu. Iya sih. Bikin jurnalnya kan tetap individu. Dulu kan udah pernah di-share ya contohnya. Nah, gitu nanti bentukannya teman-teman. Jadi bentukan laporannya itu nanti per individu, kecuali yang paling kalau desanya mungkin sama gitu. Jadi tinggal itu susunannya gitu. Ini Kang Nandi izin. Yuk. Kalau dapat dari kelompok apa teman teh gini ya, laporan-laporan yang dari kan kita beda lokasi, maksudnya kita individu kan ngambilnya bukan kelompok. Nah dari setiap individu tuh nanti laporannya disatuin sama ketua kelompok dan dijadiin laporan, katanya gitu bukan? Iya betul. Jadi gitu. Kalau jurnalnya juga masing-masing bikin gitu. Kalau jurnal tuh sebenarnya ada pilihan. Nah, kalau kelompok itu bikin jurnal bareng-bareng berempat. Nanti dosen pendamping satu gitu. Kalau nggak salah ya dibaca di Juknis. Nah, pelaporan tuh. Jadi nanti laporan individu, laporan kelompok itu individu tuh kalau misalnya berkelompok. Nah, berkelompok itu nanti 4 nama orang itu jadi bikin satu jurnal gitu. Nah, kalau nanti individunya, itu individu, terus nanti digabungin semuanya gitu. Jadi lamun individu mah berarti dia sendiri, kalau berkelompok dia bikin jurnalnya satu, tapi ada 4 nama gitu, kalau nggak salah. Berarti kalau yang laporan yang kita kan individu bikin laporan, terus si laporan itu kan dikasih ke ketua kelompok dan disatuin. Nah, itu tuh laporan individunya itu nggak dikasihin kan, cuman yang udah disatuin sama ketua kelompok itu. Ya, jadi yang nanti ke LPM mah tetap yang sudah jadi satu gitu. Oh iya, berarti yang laporan individu mah dikasihinnya buat ketua kelompok aja gitu. Jadi dikirim ke ketua kelompok, nanti digabungin jadi satu buku. Iya, makasih Kang. Ya. Itu sih, jadi sebenarnya mah tetap aja sih laporannya mah sendiri-sendiri gitu. Cuma nanti disusun ada 13 orang berarti kelompok kita gitu. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau desanya sama, berarti nanti ada keterangan sama gitu. Maksudnya desanya desa ini gitu. Hungkul bedanya mah tetap kan nanti teman-teman yang berkelompok sekarang tadi di Tasik atau di Banjar juga laporan mah tetap sendiri-sendiri dikirim ke kelompok 262, nanti disusun jadi buku 1. Udah beres laporan. Kalau lolos, nilainya bagus, diterbitin sama LP2M, jadi buku, dibikin ISBN, gitu. Laporan. Itu disidangin nggak sih, dipresentasiin? Nah, dipresentasiinnya tuh nanti sama kelompok kita sendiri, jadi teman-teman tuh nanti presentasi hasil sendiri-sendiri gitu, di kayak Zoom gini. Nanti ibu DPL, nah kalau ibu DPL nggak ada revisi untuk artikel atau jurnal teman-teman, langsung nanti lulus misalnya kayak gitu. Udah, nanti kedepannya mah tinggal urusan disusun gitu sama ketua kelompok laporannya. Ya nanti nih agendain nih kata Teh Atit, nanti diagendain buat ketemu ulah agenda-agenda tapi terjadi harus teman. Ciamis kota tuh udah gelas 1 jam dikawali saja di Panumbangan lewat. Sekarang juga gas aku mah anaknya teh gas banget. Emang kayak pengennya teh kumpul. Ya udah Teh Wida di sini aja. Kalau nggak banyakan mah asa gabut nggak sih di saya gitu. Iya, terus nanti misalnya programnya takut memerlukan banyak orang gitu ya. Nya piraku kan ngagotongan teh saurang gitu. Ahmad Yani kumaha jadinya? Ahmad Yani gimana? Apa di rumah? Ada KN terdekat gak Ahmad kelompok? Abi teh acan mutuskeun sareng kelompok teh kumari kieu emang saketnya jeung Nandi jeung Ramadina, cuma abi teh masa kendala dina transportasi, abi teh gaduh motor jadi sesah, bisa misalkan mereka itu ka dieu gitu kan sesah. Jadi abi mesti keneh milihna mandiri gitu di RT sendiri gitu. Sementara ayeuna teh aya sister anu ngajakan sareng mah gitu. Oke. Ahmad Yani di mana rumahnya?
badai di Marga Mulia kan caket emang ti Windu Raja ka Desa Marga emang caket gitu. Insya Allah tiasa wae gitu upami Naik ikut elf, sareng kadinya Ahmad. mah. 2 kali naik. 2 kali Kecuali naik. ada mau yang jemput gitu. Oh, Nandi jemput. Kendalanya di situ doang sih. Tapi Takutnya ngerepotin nyuruh. Tapi dekat kan Ahmad Yani ke Marga Mulia teh? Lumayan sih bisa ditempuh gitu, PP juga ada orang sebelahan desanya. Ahmadnya di Windu Raja. Oh. Tapi teh Ramadina kalau banyakan mah meureun kalau homestay meureun itu ya nggak usah bolak-balik gitu meureun kan? Iya sih kalau homestay mah, tapi di mana tah? Kata teh Ramadina udah ada teh. Udah ada Din yang nyiapin rumahnya Din. Ada sebenarnya kan kemarin tuh udah survei terus kebetulan ya itulah pokoknya ada homestay mah udah ada 2 rumah tinggal pilih mau yang mana asik. Enggak atau misalnya rumah aku juga nggak apa-apa gitu. Padahal seenak itu. Iya, dipikir-pikir teh tapi belum banyak yang ngelis gini gitu teh kalah nyari yang lain. Terus tanggung baru ngobrol-ngobrolnya sekarang, teman-teman. Iya, padahal mah ramai. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Sekarang mah. Gak apa maksudnya? Ya itulah, silahkan. Misalnya mau, gas berarti soalnya kan kira itu kemarin bisa sepi-sepi gitu di grup teh. Pada hari aku mah dah diem-diem deh. Ngikut kan mau nggak mau dari ketua kelompok mah kalau kalian berkelompok ya berarti apalagi bisa dijangkau ya harus tanggung jawab. Justru karena kamunya diam, kamu kan ketuanya harusnya ya seenggaknya gitu. Karena kan jadinya kitanya juga bingung, kamunya ini hayu, jadinya gimana gitu. Harusnya kayak seenggaknya gitu tetapin gitu, agak ditegesin sedikitnya gitu. Ada yang harus diomonginnya gitu, ada topiknya. Sementara kamunya ini hayu, itu hayu, jadinya ke kitanya juga bingung gitu. Akhirnya pada nyari sendiri-sendiri kan. Andinya terlalu baik. Soalnya kemarin tuh gini, kenapa diem teh ya? Pertama karena emang ini lihat dulu situasi kan, aku teh ya lihat situasi teman-teman kan yang ngelis ini, saya udah tahu tuh yang ngelis tuh Teh Widad yang dari jauh itu dari Lombok, dari Pamarican. Nah aku teh mikir gimana gitu ya kalau misalnya terus ada yang PC sih, ada yang PC beberapa gitu, yang PC gak bisa gimana kalau misalnya gak kelompok, tetap individu sendiri-sendiri, cina ya udah aku teh dengerin dulu. Nah makanya pas kemarin aku sempat ngobrol ke Dina juga nge-WA, Nan aku mau survei katanya gitu, ya sok cabit teh, udah emang deket juga gitu, cuma memang pas waktu itu emang lagi sakit juga, gak bisa on gitu. Nah pas ada pilihan kemarin ngelis, kan posisinya bukan nggak bisa ngasih ketegasan aku harus kemana. Dan walaupun misalnya kelompok juga, itu pasti harus ikut. Itu pertama, pokoknya pasti apapun keputusan kelompok karena harus datang dari teman-teman sendiri. Kalau misalnya aku ngajak, yuk semuanya wajib berkelompok gitu di Desa Marga Mulia. Nah takutnya ada yang kontra gitu. Kita sendiri udah banyak yang kontra gitu di lingkungan sendiri juga gitu. Nah, kalau misalnya dipaksain harus kelompok, nah takutnya malah nggak baik gitulah intinya gitu. Terus ada juga yang teman-teman yang nge-PC tadi yang emang udah bener-bener keberatan nggak bisa. Nah terus makanya pas ada kebijakan teman-teman Rahmadina survei itu ya alhamdulillah gitu kemarin gitu. Cuma itu sih Tereskia. Jadi kenapa saya pribadi diam tuh mencari teman-teman gimana bagusnya. Kalau misalnya kalau misalnya tetap mau individu pun silahkan gitu, karena kan kalau prinsip saya mah lihat di Juknis gak bisa memaksakan teman-teman gitu. Itu sih mudah-mudahan paham sih teman-teman, soalnya nggak bisa posisi aku sendiri gak bisa memaksakan teman-teman buat kita sama-sama sekelompok walaupun ada di Ciamis. Jadi tetap kan aku tuh masih ingat sama pengarahan yang dari Sarkum itu sama Sarkum, jujur ya. Kemarin itu kenapa aku bingung,
karena di Fakultas Syariah dan Hukum itu ada PPA. Nah, ada PPA, praktek peradilan Yang agama. ramai kemarin kita, hei, psikologi sama Syarku. Psikologi sama Sarkum, padahal aku diemnya, maksudnya nah gitu teh. Jadi sisi lain, anak-anak Sarkum itu harus ke peradilan agama gitu. Jadi nggak bisa standby di desa itu gitu kalau misalnya harus ada PPA. Jadi aku kenapa bingung tuh karena ketua kelompoknya Sarkum belum ada kebijakan deh sampai saat ini apakah ada PPA atau enggak gitu. Itu kemarin yang di grup yang di di pengarahan sama psikologi itu malah belum ada kepastian. Makanya aku belum bisa ngasih benar-benar bisa untuk stay gitu aku pribadi gitu. Tapi kalau masalah tempat aku udah pernah bilang ke Dina dekat sekali gitu sama rumah aku gitu, beda dusun lah. Kalau aku sebenarnya karena aku dari awal udah izin dari jauh-jauh hari sama orang tua teh, udah ngomongnya teh dari lama. Pokoknya bulan Agustus mau KKN, bulan Agustus mau KKN. Jadi orang tua teh udah udah ke doktrin terus kan sama omongan aku. Jadi udah dibolehin gitu. Malah. Alhamdulillah. Iya sama aku juga orang tua udah ngasih ini apa namanya? Komo adik saya mah ada sok wae cenah KKN mah apalagi di lembur gitu ya, dikawali sendiri gitu. Cuma itu tadi sih yang menjadi kebingungan kami di Sarkum itu ada PPA. Nah, kalau misalnya PPA apa misalnya kemarin teh ayo kelompok misal. Nah, nanti teh pas penting-pentingnya setiap seminggu itu kita wajib ke peradilan agama itu 2-3 kali. Nah, masalahnya nanti aku nggak bisa maksimal, takutnya aku sendiri ninggalin teman-teman. Makanya kemarin anak-anak Sarkum protes di yang pengarahan sama psikologi itu, gimana kita bisa fokus ke KKN kalau misalnya ada PPA gitu. Makanya aku teh diem di grupnya bukan sambil ini sih ke Dina, aku cek gimana, udah sampai mana di Marga Mulia, dan gitu. Mungkin Teh Ati juga ngerasain nggak sih Teh? Teh Ati Teh Sarkum ya? Iya, ngerasain banget, Nan. Sampai bingung gitu, kalau mau jauh-jauh juga nanti takut kejauhan juga ke PA-nya. Soalnya kan aku milihnya di Banjar. Saya takut gak maksimal, ditambah kurang izin dari orang tua. Kalau ke Kawali kayaknya kejauhan katanya. Ditambah kan di lingkungan aku banyak sekarang lagi tinggi-tingginya kasus COVID. Kayak gitu, tapi akhirnya mah ditangguhkan ya PPA tuh. Ditangguhkan, tapi tetap ya itu mah kudu ada cenah. Iya sih, enak yang di luar Jawa Barat, udah pada mau selesai. Makanya itu. Udah selesai, Bang. Udah selesai sih, anak-anak Sarkum tuh bingung, apalagi misalnya Teh Ati terus bolak-balik ke Banjar. Bener-bener galau sih ya buat kita. Itu sih. Tapi insya Allah, untuk sekarang, karena memang kita sama-sama ngebangun chemistry lagi, dan sebenarnya udah terbangun kemarin, cuma memang karena kebingungan masalah tempat, kita mungkin untuk saat ini nggak bisa berselisih lah untuk masalah tempat, karena mau tidak mau juga nggak bisa dipaksakan ya. Ada di Juknis itu Maya teman-teman, ada di Juknis, dan kita nggak bisa buat untuk memaksakan yang jauh juga bisa datang ke sini gitu. Kalau bisa berkelompok ayo gitu. Kalau nggak bisa teman-teman sebagai individu. Udah wes sekarang mah kan udah punya sendiri-sendiri pilihan sendiri-sendiri, nggak usah mempermasalahkan yang udah nggak bisa di apa-apain lagi gitu. Nah tadi kan Nandi udah ngomong kan tentang proker. Kata Nandi itu kamu udah punya proker kan, udah ada susunan proker. Nah, sedangkan kita kan mau beda-beda nih tempatnya. Kebanyakannya beda-beda. Berarti prokernya kan nggak bisa dipaksain untuk satu proker buat semuanya kan. Berarti itu disesuaikan kan? Ya, jadi proker itu udah jadi ada susunan proker. Nanti mungkin teman-teman juga bisa tadi gambaran sih sebenarnya bukan susunan, bukan diwajibkan gitu. Dan teman-teman nanti silakan sesuaikan juga dengan kemampuan dan biasanya masing-masing ataupun dengan keadaannya masing-masing. Karena proker itu kalau saya lihat ya di laporan teman-teman cutting aku sebelumnya, jadi emang prokernya itu beda-beda gitu. Jadi disesuaikan dengan kultur teman-temannya sendiri gitu. Jadi nggak bisa buat untuk sama gitu. Silahkan gitu kalau proker. Kalau misalnya mau lebih bagus, ya bagus, gak berarti nilainya mungkin lebih bagus. Karena kan yang dinilai itu per individu dulu, kemudian nanti per kelompok. Itu sih Teh Rizky. Izin masuk dulu ya.
Yang tadi Nandi nanya Robi ya. Kayaknya Robi itu udah fix di Cijungjing deh. Yang orang Pamarichan itu. Tapi beda kelompok sama aku. Siap, siap. Ini aku share juga di ini ya, di apa? Di grup rencana. Tapi nanti kan udah ditanya tuh sama ibu juga kan beda-beda. Tadi prokernya bagus, karena kan ada proker secara unggulan, ada teman-teman gitu. Itu sih ada 13 yang kemarin kepikiran tuh, tapi ya nanti disesuaikan aja buat teman-teman sendiri karena pelaporannya itu tadi Tea udah sendiri-sendiri gitu. Kita Salwa juga tadi kan Salwa udah sangat jelas banget tuh mempaparin, udah punya data juga Salwa gitu. Berarti Salwa kan udah lebih siap daripada kita gitu. Saya pribadi ya lebih siap berarti Salwa gitu. Dalam artian karena udah punya database, apalagi sampai harus ngajar berapa kali gitu. Berarti kan kembali lagi berarti lebih efektif Salwa bisa berindividu. Barangkali sok ada masukan proker atau apa gitu yang ingin sampaikan gitu secara khusus teman-teman. Ini mau nanya dulu yang masuk boleh. kata pas pembekalan itu katanya ada IG sama YouTube kelompok ya. Jadi kayak per siklus tuh harus upload itu gimana lah? Oh, kalau itu IG udah ada, nanti aku kasih IG sama teman-teman kan udah ya, kita udah bikin IG. Terus YouTube juga nanti kalau teman-teman sendiri bikin video, nanti kalau misalnya mau upload di YouTube juga bisa, tinggal nanti kirim di grup, nanti aku upload gitu. Ataupun nanti misalnya ada admin ya, teman-teman semua bisa pakai adminnya itu sendiri gitu. Kalau YouTube itu paling nanti beberapa orang deh yang pegang, soalnya kan takut kena blokir. IG bisa teman-teman pegang semua. Jadi nanti tinggal kita atur aja gitu, siapa nanti yang akan coba up ke IG. Jadi kalau masalah medsos semua udah beres Teh. Iya, kan tadi katanya dipegang sama beberapa orang. Nah, misalkan kan kita berarti per individu, kalau misalkan kakaknya individu kan ada yang kelompok juga ya. Berarti kan harus ngirim. Nah, itu pengirimannya lewat siapa dulu? Biar sampai ke yang pegang. Nah, nanti skemanya teman-teman kirim di grup yang KKN DR yang ada logonya itu, bukan yang warna hijau, yang ada kita, yang nggak ada DPL Teh. Nanti mungkin gini, besok Teh Salma misal ke desa, nah ambil foto, nah nanti dimasukin tuh aku edit pakai Twibbon gitu, nanti diupload aktivitas misalnya Salwa Zakia Ruhmah hari pertama, bisa seperti itu. Gitu sih. Jadi nanti kita uploadnya di sana. Pokoknya insya Allah harus bisa on time gitu. Jadi sehari-sehari itu mulai dari hari ini kan nanti kita upload nih hari ini pengarahan. Besok dan seterusnya gitu. Ya, sampai tanggal 31 Agustus. Gitu, insya Allah. Izin masuk ya Kang? Boleh, boleh. Saya juga masih bingung terkait proker KKN. Mungkin lebih di garis besarin, misalkan kan intinya KKN sekarang kan lebih ke tentang COVID kan, sosialis tentang COVID. Nah mungkin itu secara garis besar umum proker gitu. Adapun misalkan proker lain itu tergantung dari, kalau individu ya, kan kebanyakan individu, jadi tergantung dari masing-masing gitu. Yang penting mah proker utamanya itu ada gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Boleh, bagus Kang Ahmad. Jadi sebenarnya sih kalau Abi pribadi lihat untuk kegiatan untuk kegiatan KKN, sebenarnya sih prokernya kebanyakan inisiatif teman-teman. Nah, paling nanti kelompok ini, misalnya prokernya mau tadi ada usulan mungkin ya, nanti silakan usulkannya di grup gitu. Dalam artian, ya teman-teman nanti mau seperti apa gitu untuk unggulan kelompok ini, misalnya bikin jalan itu, papan nama jalan misal. Karena kebanyakan
nanti tetap jatuhnya ke kegiatan teman-teman di lapangan gitu. Kalau misalnya mau unggulan sekarang, kelompok ini misalnya mau mengangkat potensi desa misalnya bisa gitu. Untuk izin tuh ada di grup kalau nggak salah, bentar. Ke desa. Kang Nanti, Yuk. kan nanti di pelaporan akhir kan kita bikin satu laporan yang disatuin itu. Nah kan di situ harus ada bukan judul kayak temanya itu. Kalau Dita lihat proker semua yang ada di kelompok ini itu kayak menjurus ke pemberdayaan masyarakat gak sih? Bener. Nah jadi kita bisa mengacu ke situ buat tema atau bukan tema apa ya, judul apa atau apa ya gitulah. Judulnya judul KKN kelompok. Nah yang gitunya kan ya kan? Iya betul, Sob. Nanti bisa sih kalau judul mah di ini didiskusiin karena bisa. Itu teman-teman. Misalnya pemberdayaan pas masa COVID atau naon gitu, tema yang pas gitu. Keluarkanlah ide-ide tema teman-teman yang terbaik gitu. Berarti yang harus mencakup semua anggota kan? Ya, bisa. Kalau konten IG isinya apa ya, Kang? Kalau konten IG itu aktivitas teman-teman sebenarnya. Jadi nanti dari mulai kemarin dari mulai tanggal 1 nih sekarang, teman-teman nanti izin ke desa masing-masing nganterin surat misal. Nah, nanti foto. Nanti misalnya contoh aktivitas Teh Dita hari ini ke desa, hari pertama misalnya hari besok nih Senin, tanggal 2. Iya. Nah, nanti dikirim nih ke grup, nanti di-upload di IG itu. Nanti hari pertama aktivitas siapa, upload lagi gitu. Dan seterusnya sampai tanggal 31 gitu. Jadi kalau itu kontennya daily activities. Oh iya. Kalau logbook diisi dari mulai kapan? Logbook dimulai dari hari ini, Teh. Jadi tadi pas pengarahan sama Ibu, hari tanggal 1 Agustus, pengarahan dari DPL, nah besok mungkin aktivitasnya apa gitu, dan seterusnya. Oh iya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Teh Feni, Teh Sarah, semuanya? Barangkali ada yang masukan-masukan? Atau misalnya mau ngusulin tema untuk kelompok ini? Gitu. Boleh. Atau cukupkah? Sudah nanti dilanjut di grup atau seperti apa, Mangga? Kalau dari aku sih cukup, nanti paling nanti diskusi di grup aja. Oke, siap. Nanti kalau bisa ya teman-teman kasih ide masukan untuk program kerja kelompok. Nanti silakan itu untuk nanti misalnya mau gimana-gimananya nanti kita diskusiin mana yang akan dijadiin unggulan, ataupun teman-teman punya program kerja lain gitu, ketik aja gitu, soalnya biar nanti saling mengkoreksi gitu ya. Jadi bukan karena ketokohan gitu, jadi semuanya harus saling sama-sama mengkoreksi gitu teman-teman. Oke, itu mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada lagi, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah berdiskusi dan telah mendengarkan arahan-arahan. Ya mohon maaf bila selama kegiatan belum bisa maksimal. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menyusul kelompok-kelompok lain buat bisa lebih baik lagi daripada hari ini gitu, untuk terus berproses. Terima kasih. Terus berikan masukan-masukan teman-teman. Pokoknya kalau bisa ingatkan terus gitu ya. Saya juga orangnya pelupa, jadi tolong diingatkan terus teman-teman semuanya, diingatkan gitu ya. Yang namanya misalnya ada kekurangan, sama-sama diingatkan sekali lagi. Jadi misalnya hari ini giat apa dan seterusnya kita sama-sama ingatkan. Jadi kalau misalnya siapa yang mau siap pegang medsos, nanti tinggal WA aja gitu. Ya,
Mungkin itu teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi